Tidak heran kalau tekanan hidup memang cukup tinggi, sehingga banyak tagihan yang mungkin belum bisa kita lunasi. Mau pinjam ke teman atau keluarga, rasanya tidak begitu enak karena bisa merusak hubungan. Bank dan pegadaian bisa jadi alternatif, tapi ketentuan bunga dan jaminan yang sering menjadi persyaratan cukup meribetkan. Akhirnya, memilih layanan pinjol, syarat yang diajukan juga tak begitu sulit jika dibandingkan melakukannya pada bank atau koperasi. Dalam prosesnya, pinjol juga hanya memerlukan kurang dari 24 jam untuk semuanya beres hingga dana dikirimkan. Ini yang membuat popularitasnya cepat menanjak di kalangan masyarakat. Saking populernya, sampai saat ini sudah tercatat sebanyak 64,8 juta nasabah yang sudah melakukan peminjaman melalui aplikasi pinjol legal. Sementara jumlah dana yang sudah disalurkan mencapai 221,56 triliun rupiah. Berdasarkan data, memang menunjukkan bahwa keberadaan pinjol sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi pendanaan yang memang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan. Walau demikian, masyarakat harus berhati-hati sebelum melakukan peminjaman dari aplikasi online. Sebab saat ini banyak aplikasi pinjol yang ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Ketika masyarakat memang benar-benar terpaksa harus melakukan pinjaman, sebaiknya memanfaatkan aplikasi pinjol yang legal. Meski berbagai upaya pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pinjol ilegal, namun tetap saja kita menemukan kasus orang-orang yang terjerat pinjol ilegal. Untuk meminimalisir, pemerintah menyatakan 3.631 perusahaan pinjaman online atau pinjol ilegal telah diblokir sejak 2018 sampai 12 November 2021. Jumlah itu terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan pertambahan aduan dari masyarakat. Satgas Waspada Investasi atau SWI tidak mengetahui bahwa berapa jumlah pengguna pinjol ilegal karena tidak dapat dipantau langsung oleh lembaga. Begitu juga dengan perputaran dana di pinjol ilegal. Namun, menurut catatannya, jumlah perputaran dana di pinjol legal mencapai 260 triliun rupiah sampai hari ini. Perputaran dana itu berasal dari aktivitas 68 juta peminjam yang terdaftar. Lalu, kenapa masih banyak yang berminat dengan pinjol ilegal meski tahu kerugiannya? Berdasarkan penjelasan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, terdapat 3 penyebab tumbuh suburnya pinjaman ilegal di Indonesia. Pertama, dari pelaku. Kedua, dari pengguna. Ketiga, kebiasaan masyarakat. Pertama, dari sisi pelaku, yakni kemudahan teknologi dan informasi. Kemudahan teknologi dimanfaatkan oleh pelaku pinjol untuk membuat aplikasi atau website maupun mengirim SMS secara random. Kedua, dari sisi pengguna. Akses pada keuangan masyarakat Indonesia tidak dibarengi dengan literasi seperti fungsi, manfaat, dan kelebihan atau kekurangan suatu akses keuangan. Terakhir, faktor kebiasaan meminjam untuk kebutuhan konsumtif. Ada behavior meminjam yang buruk di tengah masyarakat yang meminjam melebihi kemampuannya. Agar pinjol tidak menelan korban lebih banyak lagi, pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
Penertiban ini akan menyasar berbagai bentuk pinjol, baik koperasi, payment, maupun peer-to-peer lending. Tujuan dari penertiban ini adalah agar memberikan efek jera kepada pinjol yang tidak terdaftar. Dan ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran pinjaman oleh pinjol ilegal. Selain itu, agar masyarakat tidak terus-terusan berhutang pada pinjol, dana darurat bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menuju keuangan yang sehat. Banyak ahli keuangan yang menyarankan masyarakat untuk mempersiapkan dana darurat sebesar 6 kali biaya bulanan atau lebih dari itu. Kalau sudah punya dana darurat, kita tidak perlu lagi berhutang untuk memenuhi berbagai biaya yang tidak dianggarkan. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga inilah yang membuat banyak orang berhutang dan akhirnya membebani keuangan keluarganya. Oleh karenanya, dana darurat penting dimiliki. Kalau seandainya kita belum punya dana darurat, peer-to-peer lending bisa jadi alternatif lain untuk meminjam uang. Jenis peminjaman ini adalah sebenarnya sudah dikenal lama, namun sistem peer-to-peer menggunakan pendekatan lain, yaitu dengan cara menggunakan platform khusus seperti website yang dikelola khusus oleh sebuah perusahaan peer-to-peer lending yang akan mempertemukan debitur dan investor. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara meminjam uang selain dari pinjaman online ilegal. Terbukti aman dan legal. Meski bukan tanpa resiko, jika ada keluhan kita bisa mengadu secara hukum dan mendapat keadilan.